semoga bisa berjalan lancar ya. Dan monggo kepada teman-teman Ustazah semuanya untuk bisa mengikuti sampai dengan akhir ya, walaupun mungkin dengan teman sendiri, tapi yang namanya ilmu itu jangan melihat siapa yang menyampaikan. Memang tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah ya, sebetulnya itu ada kata tergerak. Nah, itu dari ismu itu sudah tergerak artinya lalu bergerak. Nah, ini ismu sudah bergerak ya. Lalu yang terakhir itu menggerakkan. Tergerak, bergerak, dan menggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syafaqi Ibu Hanifah Islamati SPD selaku Kepala TK Islam Al-Mujahidin, yang saya hormati Ibu Penny Sulasmi SPD selaku pengajar praktis saya yang sangat luar biasa, yang selalu memberikan motivasi, arahan, bimbingan. Terima kasih Bu Penny. Iya, terus yang saya banggakan pula rekan-rekan saya, teman sejawat saya yang luar biasa, yang hebat ya, semuanya hebat, memiliki kemampuan sendiri-sendiri ya. Mudah-mudahan nantinya kita bisa berkolaborasi bersama memajukan lembaga kita. Ayo kita bersama, kita bisa. Kita akan ke modul 1.1 yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Karso Sungtulodo ing Matya Bangun Karsa Tutpuri Handayani. Itu kita guru ya harus paham tentang prinsip tersebut ya. Ing Karso Sungtulodo artinya apa? Di depan ya, memberikan contoh. Kita sebagai seorang guru harus memberikan contoh kepada siapa? Kepada murid kita ya. Sebetulnya yang namanya memberikan contoh itu nggak hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Itu pun kita harus bisa memposisikan kita sebagai seorang guru. Kita memberikan contoh ya. Kemudian Imadya Mangun Karso, apa itu? Memberikan semangat. Tutpuri Handayani, apa itu Tutpuri Handayani? Ya, di belakang memberi dorongan. Kemudian pendidikan itu apa? Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Itu adalah pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya ya. Itu di tahun 2009. Dan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Benih itu adalah murid kita ya. Kalau kita menanamnya di tempat yang baik, di lingkungan yang baik, kemudian kita merawatnya, menjaganya, memupuknya, menyiraminya setiap hari, menjaganya dengan baik, maka akan tumbuh menjadi benih yang atau tanaman yang luar biasa, dan mungkin nanti akan berbuah lebat dan akan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Dia tidak bisa memaksakan diri kita untuk merubah ya kodrat yang dimiliki oleh anak. Diibaratkan seperti itu, biji jagung ditanam, dia akan menjadi jagung, tidak mungkin menjadi padi. Tinggal kita saja yang merawatnya. Bagaimana dasar-dasar pendidikan? Yang pertama adalah menuntun. Kita menjadi seorang guru ya, hendaknya hanya menuntun. Kita diibaratkan seperti petani. Kalau kita menuntunnya dengan baik, menjaganya dengan baik, merawatnya, mengarahkannya dengan baik, insya Allah ya, nanti murid-murid kita akan menjadi murid-murid yang unggul ya, yang sesuai dengan harapan kita, menjadi murid-murid yang sesuai dengan visi sekolah kita. Misinya itu apa? Jangan sampai
tahu. Karena itulah bekal kita, acuan kita akan diarahkan anak kita itu mau kemana, ya. Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya apa itu coba? Dan anak pasti punya kemampuan sendiri-sendiri, ya. Ketika kita mengajak anak untuk bernyanyi, kemudian ada anak yang tidak mau bernyanyi, apakah kita beri label dia anak yang tidak bisa atau anak yang bodoh? Maaf, tidak kan? Karena memang mungkin kemampuannya itu bukan bernyanyi, pasti punya kemampuan yang lain, bahkan mungkin melebihi dari teman-temannya yang belum kita tahu. Dan tugas kita adalah menggali potensi mereka, ya, sesuai dengan kodratnya. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman mereka itu kita didik, kita bina, kita arahkan sesuai dengan kodrat, sesuai dengan zamannya. Zamannya sekarang udah zamannya IT kan? Apa-apa menggunakan IT, serba digital. Ketiga adalah bermain. Pada dasarnya, bermain adalah salah satu kodrat anak kan. Dengan bermain sambil belajar, anak akan lebih mudah untuk menerima pembelajaran. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, karya, pengerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Bermain, gak asing ya? Kita sebagai guru TK, iya nggak? Salah satu dasar pendidikan kita itu adalah dengan bermain sambil belajar. Kita nggak asing. Karena apa? Pada dasarnya anak itu suka bermain, dan dengan bermain anak itu akan kembali ke kodratnya sebagai anak, ya. Karena kodratnya anak adalah sukanya bermain. Dengan bermain mereka bisa belajar, dan dengan bermain itu dapat melahirkan pikiran kognitifnya akan muncul, perasaannya akan muncul, kemauannya, kemudian tenaganya, fisiknya, ya maksudnya itu akan timbul. Misalnya bermain drakon, hitung, dengan berhitung, ya, menghitung, kognitifnya keluar, nyemplung, fisik motoriknya keluar. Itu kita bisa belajar, anak-anak bisa belajar melalui itu. Dengan bermain anak-anak akan belajar. Dan bahkan yang namanya pengalaman itu akan menjadi guru yang terbaik kan? Nah, sama dengan bermain, yaitu berpihak pada anak. Ternyata ini sudah bukan sesuatu yang asing lagi kita sebagai guru TK, berpihak pada anak. Jadi dalam pembelajaran, maksudnya apa sih berpihak pada anak? Coba, berpihak pada anak maksudnya apa? Pembelajaran itu berpusat pada anak. Iya, maksudnya? Yang kita mengikuti anak, memberikan kebebasan untuk anak itu melakukan kegiatan apa yang sesuai dengan pikiran anak. Apa guru itu memaksakan anak. Oke, kita tepuk tangan dulu buat Ustaz yang luar biasa, betul sekali. Ya, yang namanya berpihak anak, ya, berpusat pada anak. Kita sebagai guru tadi adalah hanya menuntun anak itu mau ngapain, terserah. Nah, biarkan anak itu bereksplorasi sendiri-sendirinya. Misalnya hari ini bermain pasir, biarkan anak-anak bermain pasir, membuat apa yang mereka sukai. Kita hanya menuntun, melihat, ya, mengarahkan. Kalau si anak itu melakukan hal-hal yang kurang baik misalnya, nah tugas kita adalah mengingatkan mereka. Kemudian menghamba pada anak dengan semurni-murninya dan penuh kasih sayang sehingga mereka benar-benar menjadi pembelajar yang merdeka serta menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga anak mencapai titik keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya. Menghamba pada anak maksudnya apa sih? Artinya kita adalah memberikan kebebasan kepada anak
memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Anak lahir itu seperti kertas kosong memang. Di situ sudah ada garis sama-samanya. Mau punya bakat apa dia sudah ada di situ. Ya, kita nggak bisa garisnya ke sini, misalnya ke kanan, kita luruskan atau kita ke kirikan, nggak bisa. Biarkan anak itu akan menebalkan sendiri garisnya. Yang kedua adalah budi pekerti. Ini diartikan sebagai pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan ya. Kemudian pekerti adalah tenaga. Maka akan menghasilkan keseimbangan, keselarasan hidup. Ya. Ini juga adalah pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Kita harus menanamkan budi pekerti kepada anak didik kita, bukan hanya kognitifnya saja, ya, di akademiknya saja, tapi kita juga harus menanamkan budi pekerti. Dan ini yang paling penting, pintar tapi tidak diarahkan budi pekertinya. Ya, nanti apa yang akan lahir generasinya? Akan lahir generasi yang pintar, tapi budi pekertinya kurang. Kemudian kita ke budaya positif ya. Model 1.4 adalah judulnya budaya positif. Ada yang tahu apa itu budaya positif? Budaya apa sih? Pembiasaan ya. Budaya iya. Pembiasaan. Positif apa? Hal yang baik, berarti melakukan pembiasaan yang baik. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik ya, karena tadi kita diibaratkan sebagai seorang guru adalah seperti seorang petani ya, yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Kita hanya menuntun saja, menyiraminya, memupuknya, menanamnya di tempat yang bagus. Kalau ditanam di lingkungan yang tidak baik atau kita menanamnya di tempat yang gersang, apakah dapat tumbuh dengan baik? Tidak. Ya, kalau kita menanamnya di tempat yang baik, memberikan lingkungan yang baik, maksudnya di lingkungan yang baik, kemudian kita merawatnya dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dengan sungguh-sungguh, ya, maka akan ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur maksudnya apa sih? Membuang. Kita gak hanya menanam itu, mendidik itu tidak hanya sekedar menanam, memberi pupuk, menyirami, tapi kita juga harus menjaganya. Jangan sampai tanaman itu rusak akibat akibat hama. Diibaratkan yang namanya mendidik itu ya, di samping kita memberikan pembelajaran, kita juga harus memberikan budi pekerti yang baik. Selanjutnya, baik, ini ke perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Jadi yang namanya budaya positif ini harus dibentuk di lingkungan sekolah kita. Kalau kita sekolahnya memiliki budaya yang positif, ya, tentunya sekolah kita akan menjadi sekolah yang luar biasa karakternya, ya. Murid itu meniru kepada siapa? Guru. Berarti gurunya dulu yang harus
berpola atau berperilaku atau berbudaya positif. Bukan hanya guru, tapi seluruh warga sekolah. Kita harus berkolaborasi bersama-sama menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Menyuruh anak kita untuk disiplin, anak-anak didik kita untuk disiplin, sementara kita sendiri masih kurang disiplin. Apakah bisa? Ayo mulai dari kita. Mari bersama-sama kita menanamkan rasa disiplin dulu, ya. Insya Allah kalau ustazahnya semuanya disiplin, ya, semuanya perilakunya baik, maka secara otomatis murid-murid kita insya Allah akan mengikuti. Kemudian perubahan paradigma kontrol atau ilisi kontrol. Di sini ada ilisi guru mengontrol murid, ya. Guru itu apa? Adalah tugasnya untuk mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini pemikiran kita seperti itu, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah betul? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, orang patuh berarti orang disiplin, kan seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Maksudnya apa itu? Peraturan. Berangkat harus basic, di sekolah harus seperti ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Akhirnya kan menimbulkan ketidaknyamanan, iya enggak? Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Apa ini keyakinan kelas? Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan. Coba di sini dicontohkan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Coba, kenapa? Dan aman. Biar apa? Supaya aman. Supaya aman pokoknya. Jadi yang diharapkan di sini kenapa keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan kita harus taat, kita harus patuh. Tapi kalau sudah namanya keyakinan, ya, kemana-mana kita harus pakai masker, ya. Kenapa kita sekarang pakai masker? Kenapa? Secara sadar, ya, bahwa kita tahu masker itu penting untuk menjaga kesehatan. Itulah yang namanya keyakinan. Jadi bukan peraturan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Apa itu? Ya, hukuman dan sanksi. Ya enggak? Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Contohnya apa? Ya, dipukul. Dengan kasus-kasus yang sering terjadi sekarang, ya, wali murid melaporkan gurunya, katanya gurunya sudah melakukan pemukulan, ya. Ini adalah dikategorikan sebagai hukuman kalau dia sudah melakukan kekerasan, membuat si korban menjadi sakit. Itu adalah hukuman. Kemudian yang namanya sanksi atau konsekuensi ini akan memberikan disiplin atau identitas keberhasilan, bahwa hukuman itu nanti justru akan membawakan atau identitas yang gagal, tidak akan menyelesaikan masalah dengan memberikan hukuman. Tapi kalau restitusi itu kita akan menguatkan untuk muridnya, anak dalam jangka waktu yang panjang. Maksudnya kalau kita memberikan restitusi itu kita akan memberikan pemahaman kepada anak bahwa kamu itu telah melakukan kesalahan, ya, tidak boleh diulang lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa itu? Sanksi, ya. Ya, dan ternyata
ternyata yang namanya penghargaan di sini itu tidak dibenarkan. Kenapa? Alasannya yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi memberikan penghargaan itu hanya akan memberikan rasa disiplin kepada anak kita itu dalam jangka waktu yang sebentar. Bahwa sejatinya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah cinta, kasih, dan rasa memiliki atau dimiliki. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima adalah bertahan hidup. Bertahan hidup butuh enggak? Penguasaan butuh enggak? Butuh. Kebebasan kita butuh enggak? Kesenangan butuh enggak? Dan cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Apabila dia memberikan respon, aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku, dia di mana? Membutuhkan kebutuhannya apa? Penguasaan. Ya, dia akan puas. Asik. Bu guru jadi repot ngejar-ngejar aku. Ternyata anak-anak kita ketika melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita, bukan berarti dia itu tidak mau berdisiplin, tapi dia itu membutuhkan kebutuhan yang kita tidak tahu kebutuhannya apa. Makanya kita sebagai guru harus pandai-pandai lah ya, mengetahui sebetulnya apa yang dia butuhkan. Penguasaan, dia akan merasa puas. Teman-temannya pada nangis. Hebat kan aku, temanku bisa pada nangis. Ya, iya. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Lalu di manakah posisi kita sebagai guru? Ya, yang pertama adalah penghukum. Nih, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal apa? Berarti ucapan ya, mungkin secara tidak langsung kita menyakiti dengan mengatakan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ya. Sebagai pembuat orang merasa bersalah. Di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi mengena, iya enggak? Lembut. Kecewa banget sama kamu. Sebagai teman, guru juga bisa sebagai seorang teman bagi muridnya. Manakala guru itu pada posisi ini ya tidak akan menyakiti murid, ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kemudian sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, manajer, posisi terakhir adalah sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lalu di posisi manakah kita? Apakah tadi sebagai apa saja, Us? Ya, yang pertama adalah tadi menghukum, terus membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, menurut dosen 2004, tampilkan identitas dulu, dicari permasalahannya dulu, kemudian menanyakan keyakinan, ya, apa, mengapa, tampilkan dulu identitas, terus melakukan validasi tindakan yang salah. Kalau
yang sesuai itu seperti itu tadi ya prosesnya. Kita validasi masalah dulu, stabilkan identitas dulu, cari tahu masalahnya itu apa ya. Kesimpulannya ya, itu seorang guru hendaknya mampu menjadi panutan atau contoh yang baik bagi muridnya agar bisa menuntun mereka sesuai dengan kodratnya serta pembelajaran berpihak pada murid agar tercipta merdeka belajar sehingga mereka menjadi manusia generasi penerus bangsa yang berkarakter, berbudi pekerti dan berbudaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ini ada 6 aspek ya. Yang pertama adalah beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bergotong royong, 4 berkebinekaan global, dan yang kelima bernarsistis, serta yang keenam adalah kreatif. Terima kasih teman-teman sudah setia sampai siang hari ini. Besar harapan setelah ini nanti kita bisa bersama-sama berkolaborasi menciptakan suasana belajar di lingkungan sekolah kita yang lebih kondusif, yang berbudaya positif ya. Ayo kita menciptakan murid-murid kita menjadi anak yang sesuai dengan visi dan misi sekolah kita ya. Ayo kita bergerak ya, setelah tadi mendengar, kemudian yang diharapkan adalah teman-teman menjadi tergerak. Kemudian ayo kita sama-sama bergerak ya. Bagaimana Ustazah? Siap insyaallah? Insyaallah ya, siap ya. Jadi saya cukup sekian, bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya slogan Guru Bergerak Indonesia